Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga kita selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan walafiat. Dalam agama Islam, kehalalan suatu makanan telah dijelaskan secara lengkap dalam Al-Quran. Ternyata ada alasan mengapa sebuah makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim dibatasi dengan hukum halal dan haram. Bukan tanpa alasan, hukum halal dan haram ini juga telah dijelaskan secara lengkap pada Al-Quran. Mulai dari faktor kesehatan hingga beberapa halangan yang membuat suatu makanan menjadi haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana semua makanan yang masuk ke dalam tubuh haruslah makanan-makanan yang bersih dan suci, maka tidak semua jenis makanan bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Dalam buku fikih kuliner karya Abdul Wahab Abdussalam Tawilah dan Al-Quran, ada banyak alasan diharamkannya suatu makanan. Setidaknya ada beberapa penilaian yang jika suatu makanan masuk ke dalam kategori tersebut, maka makanan itu haram untuk dikonsumsi. Berikut ini 7 penjelasan mengapa sebuah makanan digolongkan haram dalam agama Islam. 1. Membahayakan tubuh. Seorang muslim dilarang mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat menyebabkan atau mengganggu risiko kesehatan. Dalam kaitannya dengan ini, beberapa makanan yang dilarang misalnya racun, makanan basi, daging bangkai hingga tanah. Makanan-makanan yang berbahaya ini ditakutkan akan mengancam keselamatan jiwa umat muslim. Larangan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." 2. Membahayakan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang orang Islam mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat menghilangkan akal atau menurunkan kesadaran. Baik berasal dari tumbuhan maupun berasal dari berbagai bahan lain yang mampu menurunkan kesadaran manusia. Makanan dan minuman yang tergolong dalam kategori ini seperti minuman keras, narkotika, hingga zat adiktif. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panas adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 3. Bersifat buas. Hewan-hewan yang diciptakan untuk berburu sepanjang hidupnya sangat dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Ciri-cirinya berupa hewan yang bertaring, memiliki cakar, atau memburu hewan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengonsumsi semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar. 4. Bersifat najis. Jangankan untuk dikonsumsi, segala sesuatu yang tergolong ke dalam najis saja sudah tidak boleh untuk disentuh. Terlebih hewan-hewan yang dikategorikan bersifat najis, ain seperti babi dan bangkai darat. Umumnya hewan yang bersifat najis itu menjadi haram itu disebabkan karena mati akibat penyakit menahun atau mati mendadak. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali sempat kami sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Bersifat menjijikan. Makanan yang termasuk kategori menjijikan adalah semua yang tidak bisa diterima selera yang sehat, ditolak oleh jiwa yang suci, dianggap hina oleh cita rasa yang tinggi dan bertentangan dengan martabat manusia yang waras. Beberapa makanan yang dikategorikan dalam sifat menjijikan ini misalnya ulat, belatung, ingus atau bahkan air kencing. Kembali lagi kepada pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umatnya untuk terus menjaga kesuciannya, termasuk mengonsumsi bahan makanan yang suci dan bersih. Itulah 7 hal tentang makanan dan minuman yang disebabkan haram. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya agar terus memberikan video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.